Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adrian, NIM 2301 kelompok 3, dari kelas teknik perminyakan C. Saya akan mempresentasikan yang judulnya besaran gelombang. Sebelum masuk ke besaran gelombang, saya akan masuk ke lembar pengesahan laporan resmi fisika dasar 1. Dianjurkan untuk memenuhi persyaratan praktikum fisika dasar 1 tahun ajaran 2023-2024, program studi S1 Teknik Perminyakan, Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi. Disetujui oleh Asisten Praktikum Mbak Siti Elza Maharani dan Bang Arjuna Riflin Mamuaya. Abstrak praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan, mengenal dan memahami konsep dasar perambatan, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran-besaran gelombang. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah PET Colorado Simulator. Dialah simulasi yang dipakai untuk praktikum fisika kali-kali. Berdasarkan hasil yang didapat pada praktikum ini, dapat diambil kesimpulan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Parameter gelombang yang awal atau yaitu amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang adalah dengan cara mengalihkan lambda dengan frekuensi F. Kata kunci gelombang, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, cepat rambat gelombang. Kata pengantar, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan kasih karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan praktikum besaran gelombang mata kuliah fisika dasar 1 ini dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Dharma Rumuladi selaku dosen dari mata kuliah fisika dasar 1 yang telah membimbing saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada asisten praktikum saya, Mbak Siti Elza Maharani dan Bang Arjuna Riflin Mamuaya, telah membantu saya selama proses penyusunan laporan praktikum ini. Saya sadar laporan praktikum saya jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan laporan ini. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang definisi gelombang secara fisika. Apabila kita amati gelombang seperti penyebaran pola riak air. Ketika di permukaan air dijatuhkan batu, maka akan ada dua fenomena sekaligus, yaitu osilasi titis pada medium dan perambatan pola osilasi. Definisi gelombang, yaitu gelombang adalah osilasi yang merambat berdasarkan arah getar dan arah rambat. Gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah rambat getarannya. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel yang mana besaran parameter gelombang yang umum diantaranya amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Amplitudo merupakan perpindahan maksimum elemen partikel dari ketimbang saat gelombang merambati fase gelombang adalah jumlah putaran sudut yang ditempuh suatu titik perambatan. 1.2 Tujuan. Pertama, memahami konsep dasar perambatan gelombang. Kedua, mengenal dan memahami besaran gelombang. Tiga, menganalisis dan besaran gelombang. 1.3 Permasalahan. Pertamanya, bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang. Kedua, bagaimana mengenal dan memahami besaran gelombang. Ketiga, bagaimana menganalisis besaran gelombang. Bab 2, dasar teori. Bukti 1, besaran gelombang.
Gelombang adalah osilasi yang merambat jika perambatan gelombang memerlukan keberadaan suatu medium tanpa diikuti perambatan bagian-bagian medium itu sendiri. Gelombang dengan arah osilasi tegak lurus, arah rambatnya dinamakan gelombang transversal. Gelombang dengan arah osilasi sama dengan arah rambat gelombang dinamakan gelombang longitudinal. Besaran-besaran apa yang dimiliki gelombang akan menentukan secara langsung sifat-sifat fisik gelombang. Simpangan adalah jarak perpindahan titik pada medium diukur dari posisi keseimbangan. Selama gelombang merambat simpangan suatu titik pada medium, sebuah gelombang berubah mulai dari nilai minimum hingga nilai maksimum. Amplitudo simpangan maksimum titik pada medium yang dilewati gelombang. Periode adalah waktu yang diperlukan oleh satu titik pada medium kembali ke dalam osilasi semula. Frekuensi adalah jumlah osilasi yang dilakukan pada titik medium selama 1 detik. Panjang gelombang adalah jarak dua puncak berdekatan atau jarak antara dua titik yang lokasinya paling dekat dan memiliki keadaan gerak yang sama. Kecepatan osilasi mengukur berapa cepat perubahan simpangan pada titik medium. Contoh arah lambat sejajar arah gitar. Gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah lambatnya searah dengan arah getarannya. Gelombang longitudinal sendiri terdiri dari rapatan dan renggangan. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah lambatnya tegak lurus dengan arah getar. Gelombang transversal sendiri terdiri dari bukit dan lembah. Untuk gelombang transversal, kecepatan osilasi mengukur berapa cepat dan naik dan turun simpangan dalam arah tegak lurus arah gerak gelombang. Untuk gelombang longitudinal, kecepatan osilasi mengukur berapa cepat gerakan maju mundur titik-titik dalam medium. Untuk gelombang yang memiliki sinusoidal, artinya pola gelombang merupakan fungsi sinus atau kosinus. Bentuk umum simpangan memenuhi Y, kurung X, T dengan A cos 2 pi T per T min 2 pi X per lambda tambah delta. Dengan YXT adalah simpangan titik pada medium yang berada pada koordinat X pada waktu T. A amplitude simpangan, T periode gelombang, lambda panjang gelombang, kita fase awal gelombang. Semua bagian yang berada dalam tanda kurung kosinus dinamakan fungsi gelombang. Jadi fase gelombang adalah 2 pi T per T min 2 pi X per lambda theta. Dengan mendefinisikan frekuensi sudut omega dengan 2 pi per T. Bilangan gelombang K sama dengan 2 pi per lambda. Maka kita juga dapat menulis persamaan gelombang sebagai berikut. Y XT sama dengan A cos omega T per KX tambah delta. Untuk mengukur persamaan gelombang satu dimensi seperti ini. Bab 3 metodologi 3.1 dimulai dari start, buka file simulasi PET, atur simulasi menjadi osilasi, atur simulasi menjadi baik tak berujung, atur redaman ke posisi 0 dan tegangan ke posisi besaran serba, tampilkan penggaris dan garis penanda. Terus atur amplitudo sebesar 0,5 cm dan frekuensi sebesar 0,5 Hz min 3. Hz dengan penambahan 0,1 pada simulasi. Tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Hitung banyak gelombang yang terjadi, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan rambut gelombang tersebut. Selesai. 3.2 alat yang digunakan adalah praktikum, yaitu menggunakan link berikut https /pet colorado edu and simulation wave on a string
3.3 prosedur kerja, simulasi, terus atur simulasi menjadi osilat, terus atur simulasi menjadi non, terus atur damping ke posisi non dan tension ke posisi hing. Serta tampilkan rollers dan referensi line. Terus atur amplitude dan frekuensi pada simulasi, terus tentukan nilai S yang terbaca pada pembaris, hitung banyak gelombang yang terjadi, hitung banyak gelombang yang terjadi, periode, dan kecepatan rambut gelombang. Bab 4. Pembahasan. Pada praktikum, besaran gelombang memiliki tujuan untuk memahami konsep dasar pengamatan gelombang, memahami besaran-besaran gelombang. Pada praktikum ini, pengamatan yang dilakukan yaitu mengamati panjang gelombang dengan variasi frekuensi, kemudian menghitung cepat rambut gelombang. Berdasarkan hal data yang peroleh dapat dilihat pada grafik 1, hubungan antara cepat rambut gelombang dengan frekuensi yaitu berbanding lurus. Pada grafik 2, hubungan antara frekuensi dengan gelombang yaitu berbanding terbalik. Pada grafik 3, hubungan antara periode dengan gelombang yaitu berbanding terbalik dengan cepat rambut gelombang yaitu berbanding lurus. Sama halnya pada grafik 2, pada grafik 4, hubungan antara panjang gelombang dan periode yaitu berbanding terbalik, dan yang terakhir grafik 5, hubungan antara panjang gelombang dengan cepat rambut gelombang yaitu berbanding lurus. Tabel ini begini contohnya, lambda T garis ini V, lambda T F per V. Juga kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari percobaan yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa satu gelombang adalah energi yang merambat dan dari satu titik ke titik lainnya. 2A, amplitudo yang sama namun dengan variasi frekuensi yang berbeda-beda akan menghasilkan panjang gelombang. Banyak gelombang dengan frekuensi sudut yang berbeda pula. 3, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana semakin besar panjang gelombang maka akan semakin rendah frekuensi. 4, panjang gelombang dengan frekuensi berbanding terbalik menghasilkan kecepatan yang konstan. 5, panjang gelombang berbanding lurus dengan periode saran. Teliti saat melihat penggaris untuk mengetahui jarak gelombang. Saran, teliti saat melihat penggaris untuk mengetahui jarak gelombang. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.